Salam sahabat Golden Age Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, doa saya sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat kasih Tuhan, Golden Age Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai orang pelit, orang kikir, gampang terkena ilmu hitam. Nah, sahabat kasih Tuhan, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Sahabat kasih Tuhan, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan, mari kita akan melihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus membedakan apa itu hemat dan apa itu kikir. Hemat artinya berhati-hati dalam mengelola keuangan, cermat dan tidak boros. Tapi jika terlalu hemat, orang bisa menjadi kikir, tidak mau menggunakan uang atau hartanya untuk alasan apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kikir adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Karena orang kikir adalah orang yang lebih mencintai uang dan harta dan menganggap itu adalah segala-galanya dalam hidupnya. Orang kikir pasti tidak ingin berbagi dengan sesamanya, memberi persembahan dengan paksaan bukan dengan ketulusan. Bahkan ia rela untuk mempersulit hidupnya asalkan hartanya itu tidak terkurang. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu membagi berkat dengan orang lain, dan hal itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, melainkan kita akan beroleh buah dari kebaikan kita, yaitu kita akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, kita boleh saksikan ya tayangan yang kita saksikan bersama-sama mengenai yaitu orang kikir, ya orang pelit, ya gampang terkena guna-guna atau terkena santet ilmu hitam. Sahabat kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat dan menyaksikan yaitu pembahasan dari hambanya Penyus Dotoni mengenai hal ini, bagaimana kenapa kok orang pelit bisa gampang diguna-guna atau kena ilmu hitam. Mari kita akan simak bersama-sama. Hambanya Penyus Dotoni akan mengupas tuntas mengenai hal ini. Selamat menyaksikan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih, waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama dukun manapun juga untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan, supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan, dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jelas? Jelas? Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum itu berlaku, maka disebut takem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala, coba perhatiin, semua aliran apapun, langkah pertama motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame, betul? Supaya orang-orang miskin makan,
terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu, itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong, baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal, senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton. Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan, semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah, makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Nah, maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan. Ada namanya persembahan sulung. Betul? Itu sebenarnya adalah penolak penangkal ilmu hitam. Saya rasa hari ini kolektornya berubah. Waktu mau ngasih gini, mau kasih 1000 perak. Lihat belakang, nguk. Dibobol entek we. Itu garis takdir. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu hanya orang-orang pelit. Coba orangnya suka nolong, suka memberi, sejago dukun apapun, suruh nyoba, tidak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah, Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan, ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti adalah, kalau saudara tidak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet, pasti gagal. Sing nyantet mati dewi. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut takem. Artinya takem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun, kalau dia ngelangkai garis itu, senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab. Bahkan lebih hafal daripada pendeta. Betul? Betul? Dia tahu itu. Makanya dukun itu gunakan itu. Itu langkahnya. Yang kelima, kalau kita hidup dalam Tuhan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar, terang yang menyinari kegel, dan ada jaminan keselamatan. Ya, sahabat kasih Tuhan, kita diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Tony mengenai orang kikir atau orang pelit gampang terkena guna-guna ilmu hitam. Sahabat kasih Tuhan, tentunya kikir atau pelit itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan tentunya Tuhan juga tidak kehendaki kita pelit, ya, tetapi sebaliknya kita harus bermurah hati. Ya, sahabat kasih Tuhan,
Di dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui ia akan mengalami kekurangan. Sampai kasih Tuhan, tentunya ya, Tuhan tidak menghendaki orang kikir. Kenapa? Walaupun dia tergesa-gesa mengejar harta, firman Tuhan katakan bahwa dia akan selalu kekurangan. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 demikian bunyinya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya kasih Tuhan, Alkitab juga dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya kasih Tuhan, demikian ya pembahasan hari ini mengenai orang pelit gampang terkena guna-guna santet ilmu hitam. Saya kasih Tuhan, karena itu bermurah hatilah ya, senantiasa mau berbagi, senantiasa mau terus memberkati baik orang lain, baik juga pekerjaan Tuhan, tentunya sahabat yang dikasih Tuhan. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, demikian penjelasan hari ini mengenai orang kikir ataupun orang pelit gampang terkena santet atau guna-guna. Kiranya ini menjadi berkat bagi sahabat. Kalau sahabat diberkati melalui setiap penjelasan dan juga setiap pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran yang membangun channel ini. Dan kiranya sahabat senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.